Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin, para shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah atas banyak kenikmatan yang diberikan kepada kita. Nikmat yang utama adalah nikmat sehat. Hari ini kita masih sehat, kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita dengan penuh kenikmatan, dengan penuh keleluasaan, yang hal itu belum tentu semua orang mendapatkannya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berupaya untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepadanya dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berusaha untuk mengikuti jejak-jejaknya, untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan tentunya kita sangat mengharapkan untuk mendapatkan syafaatnya pada yaumul qiyamah kelak, di mana tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan itu salah satunya dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW berupa syafaat, bantuan yang diberikan kepada umatnya. Bapak dan Ibu para shaimin shaimat yang dimuliakan Allah, dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya Nabi SAW memberikan nama bulan ini, yaitu bulan Ramadan, dengan syahrul sabri, yaitu bulan sabar. Warada 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu samma syahra Ramadana syahrus sabri. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW menamakan bulan ini dengan bulan sabar. Kenapa bulan ini dinamakan bulan sabar? Dalam penjelasannya di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab menjelaskan bahwasanya ada 3 jenis kesabaran. Yang pertama adalah sabar terhadap atau sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan puasa adalah merupakan satu bentuk daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa menjalankan puasa itu, untuk bisa melaksanakannya dengan baik, taat terhadap perintah Allah, itu membutuhkan kesabaran. Penjelasan yang kedua tentang sabar itu adalah sabar an maharimillah, sabrun an maharimillah. Sabar terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berpuasa, banyak hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai orang yang shaimin, para pelaksana puasa, untuk melakukannya. Kita diharamkan untuk makan, minum. Kita diharamkan untuk melepaskan syahwat kita. Kita diharamkan untuk hal-hal yang itu bisa merusak puasa kita. Maka bulan puasa ini adalah merupakan bulan kita untuk melatih diri untuk sabar. Sabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar yang ketiga, yaitu sabrun ma'ala aqdarillah al-mu'limah. Sabar dari ketentuan Allah, yang mana ketentuan itu bisa membuat kita merasakan tidak nyaman, merasakan bahkan sakit. Selama kita menjalankan puasa, pada saat-saat tertentu, fisik kita, entah perut, entah badan yang lainnya, anggota tubuh yang lainnya merasakan tidak nyaman, merasa sakit. Mungkin perih perut kita di jam-jam tertentu. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, aqdarillah al-mu'limah. Ketentuan Allah yang memang sudah demikian adanya, dan itu terasa menyakitkan kita, membuat kita tidak nyaman. Terkadang badan kita terasa lemas, lemah dan lain sebagainya. Semuanya itu kita hadapi, kita jalani dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai puasa kita batal karena hal tersebut. Inilah merupakan suatu hal yang disebut dengan sabar. 3 bentuk kesabaran ini semuanya berkumpul menjadi satu di dalam
ibadah yang dinamakan as-siyam ataupun as-shaum, puasa. Maka puasa itu dinamakan dengan bulan kesabaran. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amali bani Adam lahu illa as-siyam fa innahu li." Seluruh amal Ibnu Adam, setiap perbuatan anak-anak Adam, semuanya merupakan haknya. Kecuali puasa. Fa innahu, karena sesungguhnya puasa itu li, itu adalah hakku, menjadi hakku. Kaum muslimin, para shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya orang yang melakukan suatu kebaikan maka mereka akan mendapatkan balasan 10 sampai 700 kali lipat. Akan tetapi puasa tidak termasuk di dalam hal tersebut. Puasa dikhususkan oleh Allah, dia menyebutkan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang dimaksud dengan fa innahu li wa ana ajzi bihi, dia akan memberikan balasan dari puasa itu melebihi daripada 10 sampai 700 kali lipat. Disebutkan juga di situ bahwasanya dia akan memberikan pahala atau memberikan balasannya dengan tanpa batas. Maka sungguh sangat luar biasa. Kaitannya dengan sabar itu tadi, itulah penyebabnya mengapa dikatakan bulan puasa bulan sabar. Karena bulan yang sungguh sangat luar biasa ini, yang sangat mulia ini, merupakan sarana bagi kita kaum muslimin untuk melatih diri menjadi orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Bahwasanya orang-orang yang sabar akan diberi balasan kepada mereka dengan tanpa hitungan. Kaum muslimin, para shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah, berbahagialah kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh kemuliaan ini, dan kita masih bisa melatih diri kita untuk yang kesekian kalinya, karena kita sudah melaksanakan puasa sekian tahun, untuk melatih diri menjadi orang-orang yang sabar. Dan semoga kita termasuk yang disebutkan dalam Al-Quran, as-sabirun, orang-orang yang sabar, yang mereka itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa hitungan. Bapak dan Ibu, para shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah, marilah kita memanfaatkan kesempatan kita di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, dan kita petik hikmah, ambil pelajaran dari sekian banyak ajaran-ajaran, pelajaran-pelajaran yang ada di bulan puasa itu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan kepada seluruh Bapak dan Ibu, pemirsa shaimin shaimat yang dimuliakan Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.